Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita akan bahas tentang instalasi Proxmox. Jadi untuk video kali ini saya akan menampilkan atau membuat video tentang bagaimana caranya melakukan instalasi Proxmox mulai dari downloadnya sampai terinstall. Jadi diinstalnya itu di virtual machine, ya seharusnya sih sebetulnya di sebuah server, tetapi untuk menunjukkan proses instalasi itu kita bisa menggunakan virtual machine. Dalam hal ini virtual machine yang saya gunakan adalah VirtualBox. Oke, jadi untuk yang pertama kita pastinya harus mengambil ISO-nya. ISO Proxmox bisa diakses langsung di proxmox.com. Silahkan ke bagian download. Dari download ini ada berbagai macam, karena kita yang akan menggunakan untuk Proxmox yaitu kita membuat cloud. Jadi kita akan mengambilnya itu yang Proxmox Virtual Environment. Nah, jadi kita akan mendownload yang Virtual Environment seperti ini. Silahkan dipilih dari versi yang ada di sini. Ada yang versi 6.3, ada 6.2, ada juga yang versinya bisa di BitTorrent, menggunakan torrent, ada juga yang langsung. Oke, tinggal diklik download. Kalau sudah selesai, hasil downloadannya sudah ada. Oke, contohnya saya sudah melakukan download di sini. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke virtual machine. Di sini saya menggunakan VirtualBox, dan VirtualBox yang saya gunakan untuk saat ini yang terbaru yaitu 6.1.18. Oke, caranya seperti biasa kalau di VirtualBox kita buat create baru, new. Sini kita beri nama Proxmox ya. Kemudian kita beri dia Linux. Proxmox itu dari setahu saya dari Debian dia. Oke. Kemudian beri RAM-nya saya akan beri 40 berapa? 4192 aja ya. 4192. Terus ini 4090 saja. Kemudian create virtual hard disk now. Kita create. Selanjutnya saya akan menyimpan lokasinya. Saya punya file tersendiri itu untuk kumpulan hard disk VirtualBox saya. Jadi di sini saya akan create Proxmox. Oke, saya belum punya Proxmox di sini. Baik, kita Proxmox. Oke, ukurannya ya kita buat 50 GB cukup nggak ya? 60 GB aja, 100 GB aja, 100 GB. Oke. Pilihan dynamic, pakai formatnya VDI, bawaan dari VirtualBox-nya. Oke, kita create. Setelah itu sudah meng-create, kita setting. Di sini saya akan setting floppy-nya karena tidak perlu, kita pakai optical. Kemudian prosesornya kita aktifkan enable PAE-nya. Oke, ini by default saja prosesornya. Oke, saya karena laptop saya cuma 2 core, berarti biar ada nafasnya untuk si laptop, berarti cukup 1. Baik, berikutnya display Proxmox itu dia basically-nya itu CLI sebetulnya. Jadi dia akan di remote. Jadi sebetulnya kita tidak perlu display yang tinggi, jadi biarkan saja by default seperti ini. Selanjutnya adalah kita masukkan tadi apa namanya, ISO. ISO-nya itu kita masukkan Proxmox sudah sebelum. Oke, tadi saya simpan di Proxmox, ada di download, ada Proxmox. Nah ini. Oke, choose Proxmox. Oke, sip. Kemudian audio tidak terlalu berpengaruh. Network. Nah, network di sini karena sebuah server itu standarnya server itu ada 2. Oke, jadi untuk input, output, untuk internal dan untuk eksternal.
Saya berikan dua, yang pertama NAT sini, kemudian yang satu lagi saya berikan dia internal network. Jadi untuk di dalamnya. Dan di sini sebenarnya bisa pilih, saya akan buat beri nama LAN 1. Oke, kita buat allow aja semuanya. Baik, sepertinya kebutuhannya sudah tercukupi. Oke, jadi kita bisa mulai. Oke, maka kita bisa lanjut start. Proses instalasi Proxmox dimulai. Oke, mungkin butuh waktu. Nah, oke, saya perbesar virtual mesinnya menjadi 175 biar kelihatan cukup besar. Oke. Di sini ada pilihan install Proxmox, install Proxmox, debug mode, rescue boot, test memory. Kita langsung saja install Proxmox VE. Kita enter. Oke. Proses sedang berjalan. Biarkan dia berjalan, melakukan pengecekan. Sebetulnya untuk instalasi Proxmox tidak jauh berbeda dengan instalasi Linux lainnya. Ya seperti biasa tahapan-tahapannya. Dan nantinya di terakhir dia akan menampilkannya itu adalah berbasis CLI. No support for KVM virtualization detected. Check BIOS setting for Intel. Oke. I agree. Nanti itu biasanya nanti terkait masalah dia melakukan virtualisasi di dalamnya. Oke, baik. Di sini dia menyebutkan bahwa akan disimpan di mana. Okay. Press next button to continue installation. Di sini target hard disknya ya seperti yang sudah di setting tadi di 103 byte. Oke, kita next saja dulu. Country-nya saya berada di Indonesia. Oke, saya pilih time zone-nya, keyboard layout-nya Inggris. Oke, next. Password-nya kita berikan password untuk masuk ke dalam sistem. Jadi sebagai root nantinya itu ada password-nya. Passwordnya yang simple saja karena ini hanyalah simulasi saja, tapi kalau dibuat di server sungguhnya silakan mengikuti standar password yang ada. Oke, confirm lagi. Email kita berikan misalnya email saya pakainya yang simple saja. Next. Nah, ini hostname-nya kalau yang punya FKDN itu domain. Kalau ada yang punya domain bisa diisikan di sini. Kalau yang tidak ya nggak masalah sebetulnya. Kalau saya biasanya akan berikan domain dia, nanti akan kelihatan soal hostname dia. Saya sukanya seperti ini. Oke. Kemudian ini IP-nya, IP address-nya di sini karena saya setting sebagai NAT dia. Jadi ini IP yang by default NAT yang diberikan oleh VirtualBox. Nah, dalam kenyataannya nanti disesuaikan dengan IP yang diberikan oleh si ISP kalau kita nanti membuat suatu server gitu loh. Biar dia nanti bisa koneksi ke luar. Karena kan tujuan dari server itu kan bisa diakses oleh luar gitu loh. Oke. Jadi di sini adalah gerbang-gerbang IP address yang akan diberikan kepada si server itu sendiri. Oke. Baik, kita lanjut saja. Artinya ini IP address ini disesuaikan saja dengan IP yang diterima oleh ISP kalau nanti kita implementasikan di server yang sesungguhnya. Oke, ini summary-nya, please confirm the display information. Jadi ini apakah sudah benar yang kita masukkan tadi ada ini. Management interface-nya di Enpo OS 3. Oke. IP address-nya seperti ini, gateway-nya di sini, DNS-nya juga di sini. Nah, ini disesuaikan. Kalau sudah oke, kita pilih install.
Ketika kita melakukan instalasi ya seperti halnya menginstal sistem operasi lainnya, ya kita tinggal menunggu gitu loh. Menunggu sehingga proses instalasi itu selesai dilakukan. Nah, untuk Proxmox itu sendiri karena dia sebetulnya sistem operasi server, oke. Jadi sistem operasi jaringan masuknya kategorinya dia itu cukup kecil sebetulnya, tidak terlalu besar, tidak seperti halnya kita install Linux yang berbasiskan desktop gitu kan. Dia sama seperti halnya kita install Linux server karena dia masih kategorinya Linux server sebetulnya. Jadi nanti mungkin di video berikutnya saya akan membuatkan instalasi Linux server yang biasanya kalau saya gunakan itu dari Ubuntu. Jadi Ubuntu Linux server. Dan itu pun sesuai dengan apa ya? E-book yang saya gunakan. Jadi perbandingannya itu antara Proxmox dengan Ubuntu Linux server. Oke. Untuk yang saat ini kita coba lakukan instalasi yang untuk Proxmox terlebih dahulu seperti itu. Dan oke, selesai. Seperti tidak ada masalah. Oke, baik. Sudah selesai proses instalasinya. Jadi nanti akan bisa masuk seperti ini dan kita akan aksesnya itu menggunakan IP yang ini 10.02.15.80. Tadi passwordnya oke, sudah selesai. Artinya proses instalasi untuk Proxmox sudah bisa dikatakan selesai. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini, yaitu video tentang instalasi Proxmox. Berikutnya video bagaimana melakukan konfigurasi Proxmox, yaitu kita akan menggunakan web base karena dia sebenarnya berbasis web. Nanti kita akan aksesnya di web, yaitu di komputer lain, oke, yang akan terkoneksi ke server Proxmox. Baik, terima kasih. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.